Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah repost dari video sebelumnya yang membahas tentang indeks daya beda butir. Kita akan membahas tentang pengertian daya beda butir, fungsinya, penyebabnya, dan statistik yang menunjukkan daya beda butir. Apa daya beda butir itu? Alat ukur sebagai pembeda. Jadi untuk membedakan individu yang satu dengan yang lainnya, kita memerlukan suatu alat ukur. Dan alat ukur itu tidak akan berguna kalau hasil pengukuran yang dilakukan terhadap individu misalnya yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah adalah sama. Sebagai contoh, berikut ini adalah seperangkat tes yang berisi butir-butir. Ada butir yang memiliki kesepemahaman atau homogen dengan butir-butir yang lainnya, namun ada juga butir-butir yang merupakan noise, pengotor dari apa yang hendak diinformasikan oleh butir-butir yang kita kembangkan untuk mengukur suatu atribut alat ukur. Jadi misalkan alat ukur yang mengukur kecemasan memuat butir-butir yang mengukur indikator-indikator dari kecemasan. Nah, daya beda ini dapat menunjukkan apakah keselarasan atau homogenitas atau konsistensi di dalam skala atau tes yang kita kembangkan itu sudah tercapai. Berikut ini ilustrasinya. Dalam tes A ini terlihat bahwa semua butir homogen antara satu dengan yang lainnya, artinya mereka mengukur satu hal yang sama, sehingga dapat dikatakan nantinya jika dianalisis konsistensi internalnya akan tinggi. Namun jika ada banyak butir-butir yang bersifat noise, dan nantinya ini adalah butir-butir yang daya diskriminasinya rendah, konsistensi internal atau reliabilitas alat ukur kita juga akan rendah. Kemudian ada juga situasi di mana konsistensi internal itu tinggi, kan ada sedikit noise, namun juga konsistensi internal itu rendah karena noise-nya cukup banyak. Nah, daya beda atau daya diskriminasi butir adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan individu yang memiliki, katakanlah, kemampuan yang rendah dan kemampuan yang tinggi. Kita lihat di sini pada butir yang memiliki daya diskriminasi yang rendah, di sini ada batu kecil, di sini ada batu besar. Pada daya diskriminasi yang rendah, saringan tidak berfungsi, butir ini tidak berfungsi. Butir kecil jatuh, butir besar jatuh. Kemudian pada daya diskriminasi yang tinggi, butir yang batu-batu yang besar tertinggal, namun batu-batu yang kecil turun. Inilah kemampuannya dalam hal daya diskriminasi itu tinggi. Jika dikaitkan dengan saringan itu adalah butir, dapat dikatakan bahwa saringan yang pertama atau butir yang pertama daya bedanya rendah atau jelek. Kemudian butir yang kedua karena mampu membedakan batu besar dan batu kecil, dapat kita katakan daya bedanya bagus atau tinggi. Misalnya saya punya skala body image. Ada beberapa butir di sini saya berikan kepada orang yang cakep dan saya berikan kepada orang yang tidak cakep. Ketika dia merespon, kita lihat wajah saya sangat menawan, ya, namun ini tidak. Saya memiliki wajah yang cakep, ya, mempesona, ya. Saya memiliki badan atletis, ya. Kemudian wajah saya layak mendapatkan penghargaan, ya, dan sebagainya. Namun kita lihat ada sesuatu yang tidak konsisten di sini. Butir ini, butir nomor 4 ini tidak mampu membedakan orang yang A ini dan orang yang B ini berdasarkan kecakapannya. Karena apa? Karena yang diukur adalah keatletisan, dan ternyata kebetulan keduanya meskipun wajahnya kualitasnya berbeda, namun dari sisi keatletisan adalah sama, sehingga dapat dikatakan butir nomor 4 ini daya bedanya rendah. Ilustrasi yang lain, misalkan saya punya 3 orang, katakanlah AA, BB, CC, masing-masing memiliki karakter yang berbeda.
Si AA orangnya sabar, kalem, anes dan sebagainya. Yang B itu suka memukul, dan CC suka mengumpat. Kemudian saya berikan skala agresivitas A dan skala agresivitas B. Ketika melakukan pengambilan data, didapatkan bahwa orang yang sabar mendapatkan nilai yang besar pada skala agresivitas. Suka memukul juga tinggi, pengumpat juga tinggi. Ini menunjukkan bahwa daya beda butir-butir yang ada di dalam skala ini rendah. Hal ini karena orang-orang di dalam sampel ini yang memiliki karakteristik berbeda berdasarkan agresivitas seharusnya bisa terbedakan dengan baik. Namun di sini tidak bisa terbedakan dengan baik. Justru skala B adalah skala yang memiliki daya beda yang tinggi. Karena apa? Karena berdasarkan agresivitas, si A mendapatkan skor yang rendah dan si B dan si C mendapatkan skor yang tinggi dari sisi agresivitas. Hal ini tercapai karena butir-butir di dalam skala B memiliki daya beda yang tinggi. Inilah pentingnya informasi mengenai daya beda yang tinggi untuk suatu butir, karena nanti akan menghasilkan informasi yang memiliki presisi yang tinggi. Daya beda atau daya diskriminasi butir adalah kemampuan butir untuk membedakan individu berdasarkan atribut yang diukur. Misalnya yang diukur adalah agresivitas, butir berdiskriminasi bagus akan mampu membedakannya. Kemudian pertanyaannya adalah, tahunya dari mana kok butir itu bisa membedakan dengan baik? Nah, kita menggunakan uji statistik atau uji psikometrika untuk mengidentifikasinya. Misalkan saya punya dua butir. Butir yang pertama adalah saya akan menerima tamu dengan baik. Kemudian butir dua adalah tidak ada orang yang mempesona selain saya. Ini adalah skala narsistik yang isinya 15 butir. Namun yang di sini yang ditampilkan hanya 2 butir. Setelah dilakukan pengukuran, didapatkan bahwa si A narsistiknya tinggi dan si B, kemudian si D dan si E narsistiknya rendah. Sini rendah, rendah, tinggi, tinggi. Kita lihat apa yang menyebabkan daya beda butir 1 dan daya beda butir 2 berbeda. Kita lihat pada orang-orang yang memiliki narsistik, daya tingkat narsistik yang tinggi, kita lihat A, dia konsisten di sini. Namun yang agak mengherankan atau aneh, orang yang memiliki narsistik yang tinggi kenapa menjawab tidak di sini? Hal yang sama juga terjadi pada ini. Orang yang narsistiknya rendah kok justru menjawab ya di sini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada masalah di dalam butir 1 sehingga tidak bisa membedakan kenarsistikan. Harusnya orang yang narsistik seperti ini, butir 2, mendapatkan skor yang tinggi pada butir tersebut, dan orang yang tingkat narsistiknya rendah mendapatkan skor yang lebih rendah pada item tersebut. Namun yang terjadi sebaliknya di sini, butir 1 ternyata tidak bisa membedakan orang berdasarkan tingkat narsistiknya. Ketika ditelaah di dalam kontennya, kita mengenal bahwa yang ditanyakan adalah saya menerima tamu dengan baik. Artinya yang diukur bukanlah narsistik, akan tetapi penerimaan terhadap orang lain. Ada orang yang narsistik yang menerima tamu dengan baik, namun ada juga orang narsistik si B ini yang tidak menerima tamu dengan baik. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang yang narsistiknya rendah. Ada orang narsistik rendah yang menerima tamu dengan baik, ada juga yang tidak menerima tamu dengan baik. Bayangkan ini adalah suatu karung yang berisi beras. Kemudian saya timbang sebanyak 2 kali. Pengukuran yang pertama menghasilkan 23,7 kg. Kemudian pengukuran yang kedua menghasilkan 23,5 kg. Ada sedikit perbedaan, mungkin di sini ada semacam katakanlah kutu yang membuat beratnya lebih tinggi daripada berat yang kedua dan sebagainya. Ada faktor-faktor yang tidak kita ketahui di situ. Kemudian ini dapat kita simpulkan konsistensi internalnya tinggi.
Namun ketika misalkan di dalam beras itu ada semacam barang yang kita tidak ketahui, ini analogi dengan error yang bersifat acak, kita nggak tahu apakah ini suatu plastik, apakah suatu kerikil, ataukah suatu benda, dan kita tidak bisa mengidentifikasinya karena itu adalah error acak. Kemudian kita timbang sebanyak 2 kali, akan menghasilkan misalnya yang pertama 10 kg dan yang kedua 15 kg. Peningkatannya cukup berbeda secara signifikan, sangat drastis. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah butir-butir atau sesuatu yang berwarna merah ini, yang namanya butir dengan daya diskriminasi yang rendah. Karena butir dengan daya diskriminasi yang rendah adalah butir yang tidak jelas apa yang diukur, sehingga menyebabkan hasil pengukuran menjadi tidak konsisten. Adanya butir-butir yang tidak konsisten dengan butir-butir yang lain menyebabkan hasil-hasil pengukuran yang dilakukan tidak konsisten satu sama lainnya. Ini ibarat suatu sinyal, di sini ini adalah suatu informasi. Kemudian butir-butir yang tidak memiliki daya diskriminasi yang tinggi itu adalah butir-butir yang noise, sehingga pesan yang tidak disampaikan melalui informasi ini terkaburkan oleh adanya noise ini. Kita beranjak ke statistik yang menunjukkan daya beda butir. Kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.